dokter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Saliuddin Hasim Official dimanapun berada, alhamdulillah di ruang podcast kami telah hadir salah seorang yang insya Allah tidak asing. Beliau ini sangat familiar bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Utara dan sekitarnya, khususnya yang berkaitan dengan kepramukaan. Iya. Beliau ini adalah Bapak Arman SPD. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Arman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Arman, bisa diceritakan kenapa kemudian Bapak memilih jalur pramuka sebagai salah satu dunia yang Anda tekuni hingga saat ini? Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Saliuddin, Pak Dokter. Maaf ini sudah mewawancari saya. Jadi kenapa saya menggeluti dunia pramuka? Memang saya dari kecil itu, dari SD saya sudah ikut dalam kegiatan pramuka. Setelah sama dengan MTS saya aktif juga. Aliannya kemarin itu waktu masih sekolah saya berhenti karena fokus untuk belajar, karena untuk persiapan masuk universitas. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya hobi, artinya karena keinginan mau masuk pramuka, tapi sebenarnya di situ di pramuka banyak hal yang saya dapatkan. Pertama, kita diajarkan untuk hidup mandiri. Yang kedua, terutama karakter. Artinya karakter, karena di zaman sekarang itu karakter itu sangat dibutuhkan. Artinya ketika kita sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, artinya sudah sangat tinggi, tapi kalau kita punya karakter, akhlak itu tidak ada, maka nol artinya untuk saya. Begitu. Pak Arman, sejauh pengalaman yang Anda sudah jalani, adakah hubungannya antara pramuka dengan pendekatan kepada generasi milenial sekarang ini? Ya. Hubungannya itu sangat erat Pak Ustaz. Artinya begini, kita di pramuka itu kan rohnya itu ada di gugus depan. Di mana itu gugus depan itu adalah sekolah, pangkalan latihannya anak-anak, mulai dari sekolah MI, SD, SMP, MTS, SMA, dan sampai tingkat paling tinggi di universitas. Jadi artinya mau tidak mau kita sebagai pembina pramuka itu bersentuhan langsung dengan generasi muda. Artinya ketika saya orang bergelut di pramuka, artinya pembina pramuka ini tidak mampu untuk mengikuti zaman, maka kita akan ketinggalan. Artinya apa? Anak-anak milenial sekarang, mereka itu kalau kita memberikan materi dalam gerakan pramuka hanya monoton, artinya tidak ada solusi-solusi yang diberikan dalam hal materi yang diberikan, maka mereka akan jenuh, mereka akan meninggalkan pramuka. Jadi sepintar-pintarnya pembina pramuka atau sebagai anggota dewasa untuk mengolah materi ini, artinya tidak monoton gitu. Iya, makin menarik ini. Saya penasaran Pak Arman. Pramuka itu kan identik juga dengan kebencanaan ya. Iya. Hal-hal yang pertolongan kepada bencana. Nah, jadi gimana Kolaka Utara menurut pengamatan Pak Arman? Apakah dia dalam status bencana atau bencana alam yang terjadi di Kolaka Utara ini dia hanya kadang-kadang saja begitu, maksudnya tidak rutin. Ya. Jadi di gerakan pramuka itu sejak dari tahun 2016 itu, bukan dari 16, sebelumnya itu pada saat terbentuk gerakan Koritri cabang di Kolaka Utara itu sudah dibentuk namanya Pramuka Peduli.
Ada yang pramuka peduli, tapi pada saat itu 2005 dibentuk itu tidak terlalu aktif. Itu disebabkan karena bencana di Kabupaten Kolaka Utara itu belum ada pada saat itu. Nanti pada tahun 2008 kalau saya tidak salah itu sudah mulai di Batu Ganda, sampai kemarin terakhir itu yang banjir bandang di Batu Ganda juga. Kita di Gerakan Pramuka itu bekerja sama dengan Pemda, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam hal penanganan. Artinya ketika ada kejadian musibah baik banjir atau tanah longsor, maka kita langsung terkoneksi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Ya, saya kira itu artinya kita selalu bersinergi antara Gerakan Pramuka dalam hal penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah. Ya, gitu, Ustaz. Yang terakhir Pak Arman, mudah-mudahan saya keliru. Ya, saya keliru mengambil kesimpulan. Ada kesan bahwa sekolah-sekolah madrasah atau pondok pesantren itu kurang meminati kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kalau ini salah, kalau ini keliru, mohon diluruskan. Nah, dan kalau ada benarnya, ya bagaimana saran Pak Arman melalui podcast ini kira-kira bisa membangkitkan kesadaran atau kepedulian dan intinya anak-anak santri, anak-anak madrasah itu punya kepedulian terhadap gerakan pramuka. Hampir rata-rata Ustaz itu pondok pesantren itu untuk kegiatan ekstra pramuka itu tidak terlalu aktif. Tapi ada juga yang menjadi penyebab sehingga di pondok itu tidak terlalu aktif kegiatan ekstra khususnya pramuka itu. Artinya mau tidak mau pihak pondok itu pasti mengambil pembina dari luar. Nah, sementara pembina dari luar itu kadang tidak sama visi dan misinya dengan orang pondok. Artinya begini, kita di pondok kan kita tahu kita dibatasi di gerakan-gerakan dan seterusnya itu kan artinya kita dibatasi. Beda dengan sekolah-sekolah yang umum. Minta maaf ini. Artinya memang ada perbedaan antara pondok dan sekolah umum, Ustaz. Sebenarnya sih kalau gerakan pramuka di pondok itu bisa diaktifkan, tapi dengan syarat harus orang dalam. Maksudnya orang pondok pesantren, memang pembina atau guru yang mengajar di pondok pesantren itu yang diangkat menjadi pembina pramuka. Dan yang kedua, yang diangkat menjadi pembina pramuka itu harus memang mempunyai background atau dia mempunyai dasar-dasar pengetahuan kepramukaan gitu. Jadi saya kira pramuka itu dimanapun bisa aktif. Apalagi kalau seandainya Ustaz itu didukung oleh pimpinan pondok atau para petinggi-petinggi atau orang-orang tua yang ada di pondok pesantren. Insya Allah pramuka itu pasti aktif dan pasti diterima oleh peserta didik. Saya kira begitu. Iya, berarti pokok persoalannya ini komunikasi ya. Iya. Miscommunication. Iya, pemirsa sekalian, inilah bincang-bincang kita sebagai awal ya. Kebetulan juga baru ketemu dengan beliau ini. Beliau bertamu di pesantren kami dan kesempatan ini kami gunakan untuk berbincang-bincang. Mudah-mudahan para pemirsa, khususnya kawan-kawan di madrasah dan pondok pesantren punya kepedulian, tertarik mengarahkan para santrinya untuk bergelut di bidang kepramukaan. Terima kasih Pak Arman. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir dan kita bisa bertemu kembali pada podcast di masa yang akan datang. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar kami selalu bersemangat untuk mengupdate perkembangan terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.